Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan melek. Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa jami'a muslimin salihin jalan katul muqarrabin wa jibril makalis. Wasallam alaihi wa kitab. Wasallam Sayyid Abdul Wahab Asyarun radhiyallahu anhu semakum la sunnah sunnah. Wasallam aba'ana umatina wa jatina syallan masyaihina. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 26. Yang bawa kitab dibuka halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalil lan ngurangono sapa sira anauma ing tidur ma'am kanaka semampumu. Kemarin kita diajarkan untuk salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, menjalani sufi, perilaku tasawuf adalah mengendalikan nafsu. Kemudian kita diajari bagaimana cara mengendalikan nafsu. Satu, dengan puasa, tidak makan. Yang kedua, sering puasa, banyak puasa. Yang kedua, bangun malam. Yang ketiga, sedikit tidur. Jangan banyak tidur. Wa qalil ma'am kanaka. Kurangi tidur step by step. Li'annahu krono tidur laisa iku ora ana fi ing dalem naum apa faidatun. Manfaat duniawiyatun wala ukhrawiyatun. Kenapa harus dikurangi tidur? Karena tidur itu tidak ada manfaatnya. Dunia maupun akhirat. Manfaatnya apa turu? Ya, ngurangi maksiat. Karena itulah dikurangi tidur. Wa utai tidur iku akhul mauti. Koncone mati. Tidur itu kayak orang mati, nggak bisa nambah. Skripsi itu juga nggak nambah, tinggal turu. Skripsi, tesis, disertasi itu tidak sama dengan rumput. Rumput dibiarkan dia tumbuh sendiri, panjang sendiri. Tapi skripsi dibiarkan tidak akan nambah. Jangan banyak tidur, usahakan kurangi tidur semampu kita. Waqat atau lan sungguh menggolongkan sapa ulama minitibail hawa iku setengah saking mengikuti hawa nafsu iksarun naumi utai memperbanyak tidur. Orang yang banyak tidur itu dianggap orang yang menurutkan nafsu. Karena itu dikurangi tidurnya. Mosok poso turu mari subuh bangun duhur. Weh luar biasa. Iku lak ning omah gak diguyang banyu bapake. Neng pondok kan sing guyang banyu turu sampai tangi duhur. Masuk hari salat duhur itu rumane. Ala qiyamil laili ngalahkan bangun malam. Fi misli layalis soifi. Yang dalam malam-malam dingin kemarau. Wadzalika dalilu adami. Wadzalika utai tidur. Satu, para ulama ahli tasawuf itu menganggap tidur, banyak tidur, kemudian dia tidak mau bangun malam, itu dianggap menurutkan hawa nafsu. Orang yang, jadi artinya kalau kita akeh turune timbang bangun malamnya, berarti kita dianggap termasuk orang yang menurutkan hawa nafsu. Itu satu. Yang kedua, wadzalika utai naum iku dalilun bukti ala adami mahabbatillahi ta'ala. Yang atase tidak adanya cinta pada Allah. Kalau kita tidur, tidak bangun malam, itu berarti menunjukkan kita itu tidak mencintai Allah.
setiap cinta itu perlu bukti, gitu kan? Kalau engkau mengatakan mencintaiku, apa buktinya? Malam minggu store WA, like biyen store muka, saiki store WA, absen, sahur nanya gimana yang, sahur apa malam ini, buko nanya, sebagai tanda perhatian kita bahwa kita hadir, kita peduli, itu sebagai salah satu bukti kita mencintai. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mengaku mencintai Allah, apa buktinya? Salah satu bukti kita mencintai Allah adalah kita bangun malam untuk tahajud. Karena itulah kalau ada orang oleh Allah sudah dibangunkan, udah bangun malam tapi gak tahajud, kok turu maneh, berarti kita dianggap bukan orang yang mencintai Allah. Karena hadis qudsi mengatakan begini, qad kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannal lailu nama'ani. Sungguh dusta orang yang mengaku mencintai aku, kata Allah, tapi kalau malam kemudian tidur meninggalkan aku. Padahal Allah itu begitu sayangnya pada kita. Kadang kita itu dibangunkan berulang-ulang. Mulai turu habis isya, jam 1 dibangunkan. Cik capek, ya wis lah biarin, nanti jam 2 dibangunkan lagi oleh Allah. Jam 3 dibangunkan lagi. Sampai beberapa kali kita diperhatikan oleh Allah, dibangunkan, ternyata kita juga nggak bangun. Hanya ke kamar mandi dok. Gak tahajud. Nah, kata hadis tadi, siapa yang mengaku mencintai Allah, tapi kemudian malam hari tidak bangun untuk tahajud, maka klaim cintanya itu dusta. Nah, karena itu di sini juga dikatakan orang yang tidak mau tahajud, malam hari nggak bangun, itu berarti menunjukkan kita tidak pernah mencintai Allah, atau kita tidak mencintai Allah dengan benar-benar. Nah, itu bangun malam. Salah satu cara untuk menundukkan nafsu adalah kurangi tidur. Saya kira maring ini wis berkurang turunnya, kecuali yang bakat turu. Waqala ngendika sop asyhru adaimu utai melek itu apa bahasa Indonesia nih? Bangun, terjaga, kebiasaan jaga, iku yudhibu. Jadi gak turuan. Iku yudhibu bisa mencairkan al-arkana ing rukun, al-arba'ata ing kang 4, wa yuhilluha. Satu apa? Kalau kita masih ingat belajar filsafat, unsur pembentuk semesta itu 4. Al-ma'u air, wa turabu lan tanah, wal hawa'u lan udara, wa naru lan api. Unsur pokok pembentuk semesta itu 4, yaitu api, tanah, udara, air. 4 ini ngumpul di dalam diri manusia. Kalau kita itu kuat melek, maka unsur 4 ini akan leleh, akan ikut pada jiwa. Tapi kalau kita nggak kuat melek, maka kemudian jiwa kita yang abadi itu kemudian justru pindah lebur di dalam tanah. Karena itu kalau kita ingin mengalahkan kefisikan kita, salah satunya dengan bangun malam. Biasakan bangun malam, maka kemudian tanah, debu, air, udara itu akan leleh merasuk di dalam jiwa. Itulah kenapa kemudian kita bisa paham enek jenazah wis mati lama tapi kemudian nggak busuk. Banyak toh kasusnya. Jadi jenazah mestinya secara nalar, jenazah itu ketika dimasukkan tanah dia akan lebur dengan tanah. Tapi ada jenazah yang sampai bertahun-tahun nggak leleh dengan tanah. Dia tetap utuh, bahkan tetap fresh, gitu kan? Kenapa? Karena badan fisiknya itu telah larut dalam jiwanya. Sehingga kemudian masuk kepada keabadian jiwa. Kenapa bisa begitu? Salah satunya adalah karena kuat bangun malam. Kuat sholawate, kuat wiritane. Sehingga akhirnya kan unsur-unsur pembentuk jiwa, pembentuk badan itu kemudian luluh di dalam jiwa. Karena jiwa itu abadi, maka kemudian fisik itu kemudian larut pada jiwa yang menjadi abadi. Karena itulah kemudian dia tidak luruh,
ketika dikuburkan. Tapi sebaliknya, maka jiwanya yang luruh kepada fisik. Akhirnya kan jiwanya mati. Begitu, jangankan kita mati, kita belum mati pun jiwa kita sudah mati. Karena kita kalah dengan fisiknya. Karena itu, kalau kemudian itu sudah luruh, wahunaka yanduru, kemudian bisa melihat sopoman ila alamil ghaibi malakuti maring alam malakut. Karena itulah kemudian orang-orang seperti ini kemudian mentransformasikan dirinya lepas dari alam fisik, kemudian bisa melihat alam malakut. Karena itulah kenapa beberapa wali kemudian iso ndelok alam akhirat, ndelok alam kubur, siksa kubur, itu karena fisiknya itu larut di dalam jiwanya. Faistaku, kemudian merindukan ila mardhatillahi ta'ala maring ridhone Allah Ta'ala. Kurangi tidur. Satu, kemarin cara menundukkan nafsu, puasa. Yang kedua, bangun malam. Yang ketiga, dikurangi tidur. Bangun malam tapi turunnya kuat. Oh ya enggak. Lagi bengi tangi, tapi awan turu mulai isuk sampai asar. Enggak, dikurangi tidurnya. Bahkan alan ono sapa Syekh Abu Hasan Al-Azzaz rahimahullah taala yaqulu. Bunia dibangun apa hadal amru, perkara ini, perkara tasawuf ini, menegakkan mengendalikan nafsu tadi, ala salati asya'a, yang ngatasi 3 hal, kata Abu Hasan Al-Azzaz. Untuk bisa mengendalikan nafsu itu dilakoni dengan 3 hal. Satu, alayakulah, tidak akan makan ila indal fakoti, kecuali sudah lapar. Jadi kita makan itu karena sudah benar-benar lapar. Sejak kemarin kita diajarkan makanlah kalau sudah lapar, tapi kalau orang lapar enggak. Anda lihat kalau kita ngasih makan doro itu, burung doro mari dikasih makan, begitu kenyang terus kasih makan lagi, kan dia tidak akan makan karena sudah cukup. Nah, kita kan ya mbak, ini burung main nambah mana, kita lebih parah dari doro. Itu kan doro itu kasih makan itu kan dia tidak akan makan kalau udah cukup dengan. Nah, kita juga gitu, kita tidak akan makan kecuali memang butuh makan. Walayanamu, lan tidak akan tidur ila indal gulabati, kecuali setelah ngantuk banget. Tidak tidur kecuali ngantuk. Nah, masalah kita ngantuk terus. Si sore ngarep gak kuat melek. Sing tak ending gak kuat ngadeg. Gak melek. Tidak akan tidur kecuali sudah ngantuk. Walayatakallamu, dan tidak akan berbicara illa inda darurati, kecuali memang butuh bicara darurat. Cara mengendalikan nafsu ada 3 kalau menurut Abu Hasan Al-Azzaz. 1, tidak akan makan kecuali lapar, tidak akan tidur kecuali sudah sangat ngantuk, dan tidak akan berbicara kecuali memang harus berbicara. Jadi semua dikendalikan, makannya, tidurnya, omongannya, semua dikendalikan. Itu salah satu cara untuk mengendalikan nafsu. Wa kana lan ana sapa Ibnu Al-Hawari rahimahullah taala yaqulu, kullu muridin, utai setiap murid, setiap santri, setiap orang, layak kunu, yang tidak ono fihi ing dalam murid apa salah suhisolin 3 tadi, fawa mengkau taiman kadzabun. Katanya Al-Hawari, enek santri pengen belajar tasawuf, ada orang Islam ingin mendekatkan diri pada Allah, tapi kok nggak iso nglakoni 3 ini, berarti dia goroh. 1 apa? Tarkul mali, meninggalkan duniawi. Kemarin masih ingat yang setelah taubat. Setelah taubat wirai, kemudian zuhud. Zuhud itu tarkul mal, meninggalkan condongnya hati kita pada harta. Kedua, wa ta'ami lan makanan, wa naumi wal manami lan tidur. Fala yahudu, mongko tidak akan ngambil mingkuli wahidin, sapa murid mingkuli wahidin, dari setiap 3 tadi,
Salah satunya illa biqadri darurati, kecuali sesuai dengan kebutuhan. Mereka tidur hanya kebutuhan. Kemarin masih ingat makan itu 2 kali sehari. Sehari makan 2 kali. Kalau lebih dari itu maka berarti kayak tong sampah. Kita ping piro? Kita ya akeh ya. Poso aja kita banyak. Cobalah kita hitung. Kalau kita nggak poso, makannya berapa kali? 3 kali toh? 3 kali, 4 kali lah. 3 kali, 4 kali. Sarapan, nanti camilan, makan siang, atau sarapan, makan siang, makan sore, makan malam. Enak 4 kali lah, atau 3 kali. Kalau kita puasa, mestinya kan berkurang. Karena kita logikanya kan begitu. Karena kita puasa, maka mestinya yang 4 menjadi 3, yang 3 menjadi 2. Karena itu, karena biasanya kita makan misalnya sehari 3 kali, ketika puasa menjadi 2 kali. Maka mestinya kita mendapatkan saving makan sekali. Mestinya bisa nabung. Tapi Ramadan ini kira-kira nabung atau tambah akeh pengeluarannya. Loh kan? Kira-kira Ramadan ini pengeluaran kita tambah banyak atau enggak? Asalnya gak pakai kolek, malah pakai kolek. Gak duwe apa biasanya? Tiap hari kita nggak pernah pakai apa? Es buah atau apa. Poso-poso tiap hari kita pakai. Akhirnya kan belanjanya tambah akeh. Yang mestinya Ramadan itu kita bisa nyaving, malah bubrah. Belanjanya tambah ambiar. Nah, padahal mestinya nggak gitu. Wa unaka lan dari situlah yasulhu patut sopeman limujalasatil haqi untuk bersama Allah Ta'ala. Kalau kita kemudian bisa mengurangi makan, bisa mengurangi tidur, bisa mengurangi ketergantungan hati kita kepada harta duniawi, maka kita kemudian baru layak untuk bisa masuk pada hadrat ilahi. Artinya kalau kita pikiran kita masih belum bisa fokus ke Allah, masih sibuk makan, sibuk tidur, sibuk pekerjaan, maka berarti kita belum layak atau kita masih perlu belajar banyak. Fama kuli zakirin mongko ora ana setiap zakir apa majalisun. Bagi orang-orang maksudnya adalah setiap orang punya posisi, setiap orang punya kedudukan masing-masing. Nah, kalau kita belum bisa melepaskan 3 ini kata Al-Hawari, maka sebetulnya kita belum layak untuk benar-benar naik spiritualitas kita. Sehingga kalau pengen spiritualitas kita naik, kurangi tidur, kurangi makan, kurangi pengaruh hati kita terhadap duniawi. Nah, 3 hal itu yang penting kalau di sini. Oke, intinya adalah cara untuk menundukkan nafsu itu ada 3 kesimpulannya pada subbagian ini. 1, puasa, kurangi lapar. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, kurangi tidur. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi makan, kurangi tidur. Nah, kemudian ditambahkan sholat malam. Sholat malam itu menjadi sesuatu yang penting untuk dekat pada Allah. Siapa yang mengaku mencintai Allah, tapi malam hari nggak bangun, maka kata hadis qudsi fakot kadzaba, maka pengakuannya dusta. Banyak toh yang kita itu ngaku, biasanya mahasiswa itu sering rapat bengi, sang bengi, apa? Ini mikirin umat, diskusi untuk mikirkan umat, tapi subuh gak subuhan, makanya turun kabeh. Itu jelas nggak benar. Kita ngaku membela Islam, ngaku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, tapi kok malam gak bangun malam untuk tahajud, maka itu berarti bohong. Salah satu tanda kita mencintai Allah adalah kita bangun malam. Oke, kita lanjutkan. Walzam lana tepono sapa sira al uzlata ing uzlah. Uzlah itu menyendiri, meninggalkan. Fa inna fiha krana ing dalam uzlah khairid dunya wal akhirah, utawi ana kebaikan dunia lan akhirat. Waqat rawa sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna rajulan, sak temene seseorang iku kala
nanya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim pernah diceritakan ada seorang laki-laki nanya pada Kanjeng Nabi. Pertanyaannya gini, ayun nasi afdalu ya Rasul? Ayun nasi utain dine manusa iku afdalu. Manusia apa yang paling baik? Apa kata Nabi? Jawabnya adalah rajulun, yaitu seseorang yujahidu yang jihad binafsihi, kelan nafsune rajul, wa malihi lan hartane rajul, wa fisabilillah, yang dalam sabilillah. Orang yang paling utama kata Nabi adalah orang yang menggunakan badannya, hartanya untuk jihad di dalam sabilillah. Jihad sabilillah itu bukan mesti harus perang, tapi apapun yang kita lakukan untuk li'ilali kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, itu jihad. Anda di rumah ngulang ngaji, di rumah didik anak-anak TPQ yang kita pakai untuk bagaimana agama Allah itu menjadi lebih berkembang, itu namanya juga jihad. Jihad tidak harus fisik, perang maksudnya, tidak. Tapi apapun gerakan, apapun pikiran, apapun perilaku kita yang kita lakukan untuk menegakkan syiar agama, maka itu jihad. Orang yang menggunakan badannya, menggunakan hartanya untuk mengembangkan agama Allah, itulah orang yang paling baik. Karena itulah kenapa kalau di Gading misalnya, Allah yarham Yai Yahya almarhum, salah satu wasiatnya adalah jangan sampai santri itu ada yang tidak ngajar ngaji. Jadi kita tuh harus ngajar sebisa kita, karena dengan ngajar itulah kita telah ikut mensiarkan agama Allah. Kalau Anda di rumah punya TPQ itu luar biasa. Jangan sampai kemudian Anda teko malah mati, malah gak keramut. Enggak. Dulu misalnya kalau di Tambak Beras kan juga gitu. Mbah Wahab salah satu wasiatnya juga ngajar. Santri itu harus ngajar. Kalau Anda kemarin kita ngaji ada bulan alim wal muta'alim, Mbah Hasyim Asy'ari, salah satu hal yang terpenting adalah kita itu ngajar ngaji. Bahwa kita bekerja dagang, kita bekerja nyari nafkah, itu iya. Kalau misalnya kita diajari begini, di dalam hidup kita itu ada pekerjaan yang kita mencari nafkah, itu benar. Tapi kita jangan lupa bahwa sebagian dari hidup kita harus kita lakukan untuk pengabdian. Salah satu bentuk pengabdian itu adalah ngajar ngaji. Mungkin di ngajar ngaji kita tidak dapat honor. Mungkin ketika ngajar TPQ kita tidak dapat honor. Tapi yakinlah, honor yang kita lakukan untuk pengabdian itu akan dicatat Tuhan dan akan diberikan dalam bentuk yang lain. Bentuk lain itu apa? Mungkin usaha kita biasa-biasa tapi sukses. Padahal suksesnya ini adalah karena ngajar ngaji ini. Allah ganti. Enak toh beberapa kasus yang cerita ini karena sibuk pekerjaan yang nyari harta itu, dia kemudian meninggalkan ngulang TPQ karena merasa ini gak ono, ya secara finansial gak ono hasilnya. Karena itulah ditinggalkan. Akhirnya dia ngejar ini, dia lupa bahwa justru keberkahan ini itu dari sini. Ketika ini ditinggalkan, akhirnya usahanya gak berkembang. Saatnya akhirnya pas ketemu, Mas, saya ngajar TPQ lagi. Dia baru sadar. Sama dengan yang saya pernah ceritakan, kalau kita belajar Siti Hajar. Siti Hajar itu kan ketika nyari air dari Safa dan Marwah, beliau lari dari Safa Marwah sekali dua kali, itu terus dilakukan. Apa beliau nggak sadar bahwa di situ nggak ada air? Itu tahu, karena sudah sekali dua kali kan juga ngerti. Oh gak ono. Kenapa sampai 7 kali? Karena memang kita harus berusaha itu. Nah, nanti dari usaha itulah kemudian Allah ngasih keberkahan itu lewat jalur Ismail. Apa yang dilakukan pada jalur Ismail sesungguhnya adalah dampak dari larinya dia dari Safa dan Marwah. Dampak dari usaha kita yang sukses sesungguhnya adalah pengabdian kita itu. Karena itu Anda jangan lupa itu. Biasakan begitu. Jihad fisabilillah. Qala
sumaman. Satu, jangan lupa jihad. Yang kedua, kemudian siapa? Kata rojul tadi. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, rojulun. Pertama, orang yang jihad, mendermakan harta dan badannya, jiwanya untuk li'ilali kalimatillah. Kedua adalah rojulun, laki-laki tazilu, yang uzlah, menyendiri fisik bin yang dalam gua, minasyi abi saking gua-gua, budu yang ibadah robahu. Uzlah, uzlah itu menyendiri. Kalau di dalam konteks ini kita menyendiri untuk bisa fokus ibadah. Uzlah itu maknanya macam-macam. Ada yang dimanakan kita neng gua, biyen saiki wis gak perlulah ke gua, neng kamar aja wis fokus ibadah. Tapi ada yang memaknakan uzlah itu bukan fisik, tapi soal hati. Maksudnya begini, kita tetap bergaul pada masyarakat, ikut PKK, ikut kegiatan arisan macam-macam. Kita tetap bergaul, tapi kita menjaga dari dampak negatif pergaulan. Itu uzlah. Jadi kegiatan semua ikut, semua neng masyarakat ikut, PKK ikut, ini ikut. Tetapi kita membatasi pergaulan itu sehingga kita tidak tidak kena dampak buruknya. Sehingga walaupun kegiatan kita gak melu ngerumpi. Kadang kan kegiatan cuma 15 menit toh. Tapi ngerumpi ini setengah jam. Padahal kalau rapat, saya ada aktivis mahasiswa. Sampai rapat bengi coba. Rapatnya pirang menit. Kan rapatnya hanya mungkin 1 jam. Tapi ngerumpi ini itu langsung suwe toh. Sebelum dan sesudahnya. Gak mulai-mulai, cek ngerumpi macam-macam. Kenapa kemudian kita tidak selesai? Ya selesai. Kita datang tepat waktu, datang apa yang kita butuhkan. Nah, itulah uzlah. Kita tetap bergaul, tetapi kita tidak ikut di dalam dampak negatif. Itu juga uzlah. Itu adalah kebaikan yang kedua. 1, jihad. Kedua, uzlah. Wa kana lan ana sapa Asari rahimahullah taala, Sari Asakoti namanya. Rahimahullah taala yaquluman. Sapane wong aroda yang menghendaki sapa man ayas selama yen selamat lau kediman apa dinuhu wa yastariha lan bisa istirahat apa badanuhu wa yaqilu lan bisa sedikit apa ghamuhu galau neman. Siapa yang pengen tidak galau, agamanya selamat, badannya bisa istirahat, falyak tazal atau falyak tazil, mongko njogo jarak sapa man ana saing manusa. Uzlah, menjaga jarak. Nah, itu uzlah. Kalau pengen, kita biasanya sedih, galau itu kan karena apa biasanya? PKK, kegiatan, reuni, kan pameran. Duwe gelang anyar, kabeh sak kampung diomongi. Akhirnya kan kita ngenes dhewe. Apalagi kita bukan orang yang cuekan. Hanya kabeh podo pamer. Akhirnya mulai suami kita tidak punya gaji sebesar mereka, sehingga nggak bisa membelikan gelang yang podo tetangga kita. Akhirnya kita malah ribut dengan suami kita. Padahal yang seneng tonggone karena tuku gelang kok kita yang ribut dengan suami kita. Itu kan celaka banget toh. Kan ngenes akhirnya, ngapain kita harus ini. Karena itulah kemudian dikatakan kalau pengen tidak galau, badannya bisa istirahat dengan enak, pikirannya juga enak, maka jaga jarak dalam pergaulan. Uzlah. Bayu aiduhu lan menguatkan apa hadisun hadis layak tiana bakal datang ala nasi ngatasi manusia apa zamanun zaman layak selamu yang tidak selamat lididinin kedua orang yang punya agama apa dinuhu agama niman ilaman kecuali orang kok farro yang lari sepoman bidini kelan agama niman min koryatin ila koryatin dari desa satu ke desa yang lain wa min sahikin ila sahikin dari gang satu pada gang lain wa min hajarin ila hajarin dari di bawah gang itu apa? Gangnya gang. Nah, pokoknya dia lari dari tempat satu dengan yang lain kasak labi. Kayak saklabah itu apa? Binatang serigala. Alladzi yaruhu
yang ngeleng masuk lubang. Kata Nabi, akan datang suatu masa di mana nanti orang yang memegang teguh agama itu tidak mudah, sehingga dia harus lari dari kelompok satu ke kelompok yang lain, kelompok satu ke kelompok yang lain untuk agar agamanya selamat. Karena neng kono digawe bullying, neng kono dirasani, akhirnya dia harus besok akan muncul begitu. Saya kira sekarang belum lah. Semoga belum. Berarti kiamatnya cek suwe. Kan anak toh saya memprediksi ben mau kiamat akhir Ramadan. Kan sudah ada prediksi nih kelompok. Siapa itu yang kemarin memprediksi? Nanti akhir Ramadan ini akan ada kejadian luar biasa, kiamat. Yo, sing percaya silahkan lah. Tapi kalau kita ngikuti kanjeng Nabi, kiamat itu tidak akan datang kecuali kalau sudah tidak ada orang maca ngaji Quran, terus gak ono wong ibadah. Qur'ane sik akeh, darusan sik rame, insyaallah kiamatnya sik suwe lah. Apalagi Anda yang belum nikah, kan rugi banget toh mau kiamat. Wa kana la'na sapa Syekh Abu Bakar Al-Warraq radhiyallahu taala yaqulu. Ma dhuharat, tidak tampak opal fitnatu fitnah min ahdi Sayyidi Adam mulai zaman Kanjeng Nabi ila wakti nahada sampai waktu kita sekarang ila minal kholatoti, kecuali saking pergaulan. Kata Abu Bakar Al-Warraq, munculnya fitnah, munculnya isu, munculnya keresahan mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini, itu salah satu penyebab utamanya adalah karena pergaulan, kholatoh, bergaul. Karena itu kalau kita ingin selamat, jaga pergaulan kita. Saya kira Anda bisa paham betapa banyak orang yang asalnya apik dan rusak karena pergaulan. Karena itu faman sapane wong janaba, yang bisa menjaga diri anasa ing manusa, saiki apa istilahnya? Social distancing. Nah, siapa yang bisa menjaga jarak, maka dia selamat. Nah, kita kayak begitu. Ketika wabah banyak, maka pergaulan mulakhotoh itu campur, itu adalah sumber bahaya. Nah, di sini dikatakan begitu. Fitnah macam-macam itu karena pergaulan itu. Kalau kita ingin selamat, maka social distancing. Kayaknya harus begitu. Pakai masker. Nah, tapi di sini faman sapane wong janaba yang iso jaga jarak anasa ing manusa kana. Mongko ana sapa man ila salamati maring keselamatan iku akrob, lebih dekat. Artinya siapa yang bisa menjaga jarak pergaulan, maka dia akan lebih selamat dibanding yang lain. Waqat ajma'u lan teman-teman ijma mufakat sapa ulama ala annahu la buddha. Ala ana ing atase kelakon la buddha mesti lil muridi kedue murid minal uzlati saking uzlah. Lae dulu zaman biyen orang yang menjalani tasawuf pertama kali harus uzlah. Artinya menjaga diri dari pergaulan. An abna'i jinsihi yang dalam membangun jenis murid fil bidayati, permulaan itu uzlah. Setelah itu summa al kholwata, kemudian kholwat fin nihaya. Awalnya uzlah, kemudian nanti puncaknya kholwat. Nanti kholwat, apa bedanya uzlah dengan kholwat? Kayaknya di belakang ada penjelasannya. Bahkan alanono sapa Sayyidi Syekh Muhammad Al-Muniri rahimahullah ta'ala yaqulu qad ghalata. Teman-teman salah sapa kaum fadhanu mongko menduga sapa mereka anaman sak temene wong itazala yang uzlah nasa iku kharaja metu an kaunil mukmini saking keadaan orang mukmin alifun maklufun, yaitu sifat welas asih. Di sini dikatakan begini, uzlah itu bukan berarti kita meninggalkan sikap empati dan sikap kasih sayang, enggak. Uzlah itu bukan meninggalkan, oh berarti kalau dia uzlah dia enggak sayang saya, dia enggak peduli kepada orang Islam, bukan begitu. Uzlah itu bukan berarti kita tidak peduli orang Islam. Uzlah itu bukan berarti kita tidak punya empati pada orang lain, enggak begitu. Wal halau tu ta keadaane nah iku aula.
luwih utama bimakom wali ulfati kelan makom ulfah. Uzlah itu penting untuk pembinaan diri pada awalnya. Karena itu penting nanti pada waktunya maka orang akan kembali, karena uzlah itu tidak selamanya. Itu hanya podo karo apalah kita kuliah ada toh waktu-waktu kita training untuk memasuki dunia kerja yang baru, kita di training. Training itu kan nggak selamanya. Itu kan untuk pelatihan awal. Uzlah itu juga begitu. Uzlah itu hanya perilaku yang harus kita lakukan pada awal. Karena itu di sini mengatakan bidaya, awal tahapan saja. Nanti kalau sudah mapan, dia harus kembali ke masyarakat lagi. Bukan kemudian uzlah selama hidupnya, enggak. Karena itu bukan berarti uzlah itu meninggalkan kepedulian. Li'annau idza itazala nalikane uzlah sapa man annasa ing manusa sofat mongko jadi bersih apa nafsuhu. Dengan uzlah itu maka jiwanya menjadi bersih. Wastaqat lan menjadi rindu sapa annasu manusa ila ru'yatihi maring melihat atau ketemu ing man. Fa'alafuhu mongko utai kasih sayange nas hu ing man iku aksara luwih akeh minal kholiti timbang bercampur. Kadang orang itu ketika ketemu tukaran, kakak adik lagi ketemu ribut, maka dipisah antara satu masih ning kene adik ning kono, itu malah saling merindukan. Lebih baik dipisah daripada ketemu ribut. Kan ada toh orang yang begitu. Uzlah juga begitu. Justru dengan uzlah itulah jiwa kita menjadi bersih, kemudian kita bisa saling merindukan dan saling empati. Wa aslul itilafu utai asale dasare sifat kasih sayang iku inama huwa utawi itilaf kasih sayang iku birruhi ana ing hati. Kasih sayang itu bukan ketemu tapi soal hati. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi menunggumu adalah apa statusnya? Yang biasanya nggak status HP. Menunggumu adalah momen yang terindah bagiku. Saya sering baca ini COVID ini, karena bujune ning kono gak iso mulih. Akhirnya kan muncul puisi-puisi yang bagus ning Tante Ana biasanya yang pinter gawe. Kasih sayang itu soal hati, bukan fisik. Li hadisin krono hadis ala rawahu tair ruh ikut junudun mujannatun, saling mengkait. Hati itu saling terkait. Fama ta'arofa mongko tidak akan kenal minha fama mongko teh barang ta'arofa kang saling kenal minha saking ruh ya italafa mongko kasih sayang. Fama nakaro mau teh barang tanakaro yang tidak saling kenal ya minha saking ruh ya ikhtalafa mongko berbeda. Oke. Kita lanjutkan sampai akhir. Ketoke masih kuat melek. Yang di rumah ketoke juga belum ngantuk. Faulima moko diketahui masaking barang koronahu yang menetapkan sapa kita hima annahu layu qalu al uzlatu utai uzlah iku afdalu luwih utama mutlakon. Wala kholatatu lan ora ana apa kholatah iku afdalu mutlakon. Karena itu di sini diajarkan uzlah itu tidak semua uzlah itu baik. Begitu juga tidak semua bercampur dengan masyarakat itu baik. Jadi artinya kita harus lihat konteksnya. Kalau konteksnya lebih baik uzlah, maka uzlah. Kalau konteksnya lebih baik kita bergaul, silahkan bergaul. Jadi lihat konteks. Jadi masuk tasawuf tidak harus uzlah semua, enggak. Kalau enggak memungkinkan uzlah, kita sudah sekarang kan enggak memungkinkan untuk uzlah. Enggak mungkin toh kita enggak bergaul dengan masyarakat. Anda nikah kemudian gaya omah neng kampung, nggak mungkin kemudian kita tidak bergaul dengan masyarakat. Kita mesti bergaul ya, kegiatan PKK, kegiatan apa, macam-macam. Karena nggak mungkin untuk ini ya bergaul aja. Tetapi bagaimana kemudian bergaul itu justru menjadi lebih positif. Karena itu di sini dikatakan uzlah itu tidak mesti baik, bercampur juga tidak mesti jelek, karena konteksnya beda. Yang penting bagaimana konteksnya. Lakin al-arifu utai orang yang kenal awahira umurihi kuyuhinu ilal wahidati
maring satu kal bidayati falayasiru mongko awal falayasiru mongko rada tilau ketemu apa waktu yasau yang amot annasa ing manusa kama waqo alahu sapa nabiyu fi awakhir umurihi ing dalam akhir umur Kanjeng Nabi hina unzilat nalikane diturunkan ali ngateh Nabi apa suratun Nasa idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa. Itu kan betapa kemudian kita disuruh bergaul dengan masyarakat, bukan uzlah. Nah, sekarang kita lanjutkan satu sub lagi, satu alinea. Wa su'ilah lan ditanya sapa Saidi Ali Al-Khawas anil farqi saking perbedaan bainal uzlah wal khalwat. Apa bedanya uzlah dan khalwat? Tadi kita disuruh awalnya itu uzlah, puncaknya adalah khalwat. Nah, sekarang apa bedanya uzlah dan khalwat? Faqala mongko dawuh sapa Ali Al-Khawas, al khalwatu ta khalwat iku takunu ana apa khalwat anil ahyari saking segala sesuatu yang selain Allah alladzina yusghiluna yang menyibukkan an nilai ta'ala saking Allah Ta'ala. Kalau khalwat itu berarti kita fokus berpikir berdua dengan Allah sehingga pikiran kita tidak disibukkan oleh selain Allah. Itu khalwat. Kalau bahasa kita fokus. Jadi pikiran kita itu sama dengan Anda ngerti toh istilah khalwat berduaan. Nah, berduaan itu kan yang mereka rasakan kan berdua. Yang lain kan ngontrak kabeh. Itulah khalwat. Nah, kita juga begitu. Khalwat itu kita bisa saja rame tapi pikiran kita hanya Allah Ta'ala. Sehingga walaupun kita itu bersama masyarakat, tapi pikiran kita hanya bersama Allah. Sama dengan anak-anak yang khalwat itu, kita melaku ning mall bareng wong akeh, tapi mereka nggak pernah memperhatikan yang lain. Perhatiannya hanya mereka berdua, itulah khalwat. Khalwat itu tidak harus menyendiri, tapi perasaan berdua itulah khalwat. Sehingga kalau kita baca manaqib, baca nama manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan ana wahidun fil ardi wa anta wahidun fis sama. Ya Allah, yang saya sadari di alam ini hanya kita berdua ya Allah. Saya di bumi dan kau di langit. Itulah khalwat. Kayak kita ketoke rame, tapi pikiran kita hanya dia sing ning omah. Itu khalwat. Nah, itu puncak. Khalwat itu perasaan berdua yang selain Allah itu hilang. Wal uzlatu utawi uzlah iku takunu ana apa uzlah ani nafsi saking hati wa malan barang tatulan kang ngundang ilahi maring nafsi wa yafriku aidon sak temene bi anal uzlata sak temene uzlah iku laisa ora ana uzlah min lawazima haking lain tepi uzlah listigholi ta'ala kelan sibuk dengan Allah Ta'ala bi khilafil khalwati. Jadi uzlah itu lebih tinggi daripada khalwat itu lebih tinggi daripada uzlah. Kalau khalwat itu sudah fokus kepada Allah. Tapi kalau uzlah baru kita berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang kemudian mengganggu kita, kekhusyuan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di sini kemudian dikatakan uzlah itu tahap awal, khalwat itu puncak. Ketika kita maca buku gini. Ketika kita membaca buku, kemudian kita berusaha untuk menghilangkan rintangan, itu uzlah. Kena TV, wis ganggu, matikan. Enek HP bolak-balik ngontak, matikan. Nah, kita berusaha untuk menghilangkan segala sesuatu yang mengganggu, itu uzlah. Tapi kalau kita sudah fokus, pikiran kita hanya satu dan buku, saya dan buku, itu sudah khalwat. Jadi khalwat itu puncak dari uzlah. Karena itu dikatakan orang pemula dimulailah dari uzlah. Nanti kalau sudah uzlah naik, bisa khalwat. Oke, kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi barak.